Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan memulai untuk Gadar dan kita dihadapi yang pertama. Yang pertama adalah ada seorang wanita 19 tahun, kemudian tekanan darah normal cenderung turun, nadi 110 ya per menit cenderung naik. RR 18 normal, kulit dingin dan pucat pada perifer. Nah, orientasi lambat, kemudian output turun. Nah, output turun itu dari berapa? Kita tahu, ada yang tahu berapa standar urin. Kemudian haus, CRT lambat, refill time-nya lambat. Hasil analisa apa yang harus Anda ambil? Yang pasiennya masuk tahapan apa? Ya, silakan. Ini inisial itu adalah yang pertama, kalau kompensatori itu adalah derajat shock di mana ada kompensasi, ya misalnya kompensasi dari pembuluh darah yang mana ataupun dari organ yang mana yang harus dimatiin. Nah, irreversible stage itu tingkatan di mana shock itu tidak bisa dikembalikan. Cardiogenic shock, misalnya cardiogenic shock, tanda-tandanya MIV-nya kurang atau 60 kurang. Nah, kalau di sini sudah ada misalnya gejala shock, hypovolemic shock, kondisinya tubuh kurang volume cairan. Di sini pasiennya mengalami hypovolemic shock karena kecelakaan di sini. Jadi ini adalah tahapan pertama karena kita tidak tahu nih saturasinya berapa, MIV-nya berapa, kemudian tekanan darahnya itu juga berapa, kita belum tahu. Jadi ini jawaban yang ini adalah uh, hypovolemic shock tahapan inisial. Inisial itu baru mulai, ya, baru mulai. Jadi gejalanya adalah uh, tekanan darah rendah, napas cepat, kulit pucat, trauma, ya, kemudian CR lambat. Kalau cardiogenic shock biasanya tekanan darah rendah, nadi cepat, sesak napas. Kalau di sini napasnya masih RR 18, jadi masih belum cardiogenic shock. Kemudian shock septic, tidak ada gejala utamanya demam. Kalau di sini suhunya, suhunya mana suhunya? Nggak ada lah, dingin ya, berarti yang bukan bukan demam ya. Menggigil, pernapasan cepat. Kalau ini tidak ada disebutkan kasus demam. Oke. Oke, nomor 2, silakan teman-teman. Nomor 2, silakan. Ini sama nih, inisial. CVV naik. Nah, ini mempusingkan. Ya, nggak apa-apa sih. Kita sambil belajar. Nomor 2, ayo. Sambil jalan aja, nyantai ya. Tuh, saya sampai, ya kita target lah berapa soal. Di sini pasiennya pasiennya berdasarkan data, ya, kita peroleh tekanan darahnya rendah, hipotensi, nadinya cepat, distensi pena tangan dan leher. Kemudian ada RR cepat, terdengar crackles dan wheezing. Berarti itu pada auskultasi paru, ya, auskultasi paru. Kemudian CVV itu naik. Kemudian pulmonary capital, capital, pulmonary capillary with pressure atau peningkat, ya. Kemudian ada aritmia, aritmia jantung. Ini di mana kondisinya bahwa jantung tidak dapat memompa, ya, tidak dapat memompa memenuhi kebutuhan oksigen. Misalkan ada gagal jantung, serangan jantung. Nah, di sini pasien sudah masuk cardiogenic shock. Kenapa tidak shock hipovolemik? Tidak ada dehidrasi, kehilangan darah. Kemudian neurogenic shock, tekanan darahnya rendah, ya.
Biasa neurogenik enggak rendah. Ini di sini tekanan darah yang rendah. Pernapasan, denyut nadi cepat, ada tanda-tanda gagal jantung di sini. Kemudian shock septic tidak ada. Jadi jawabannya benar-benar adalah cardiogenic shock ya, di sini ya. Jawaban Anda apa nomor 2? Nomor 2 ya jawabannya ya. Kemudian nomor 3, silahkan teman-teman. Loh itu ada prakter iga. Nah, ada prakter iga, berarti biasanya apa? Itu dinamakan prakter iga. Dong prakter iga. Pasiennya mengalami prakter iga. Ya, silakan nomor 3. Baru 1 orang, nomor 3 baru 2 orang. Nah, ada yang benar, sudah ada yang benar. C katanya. Kita lihat. Di sini pasiennya apa? Nah, prakter IGA kita cek. Kondisi awal ya, berarti terjadi kecelakaan. Dia mengalami prakter IGA, masa utamanya prakter IGA katanya. Tapi apa betul itu prakter IGA? Oke, kita bedah satu persatu. Karena ada 3 buah ya yang prakter. Kemudian pneumotorak. Pneumotorak adalah di mana ada udara bocor ke dalam rongga pleura antara paru dan dinding dada, akibatnya kerusakan paru ya. Itu pneumotorak dapat menyebabkan kolaps parunya ini. Kemudian hemopneumotorak adalah jenis pneumotorak yang disertai dengan darah dalam rongga pleura ya. Kemudian ada D-nya, pleural chest. Pleural chest itu adalah kondisi di mana dua atau lebih tulang iga patahnya pada beberapa tempat. Kalau di sini tidak ada dijelaskan beberapa patahannya, cuman patah doang. Jadi kalau misalnya gini, ini patah, nah patahnya di sini, nah beberapa bagiannya tulang iga misalnya gitu kan. Ada beberapa patahannya. Ya. Kalau di sini tidak dijelaskan, tidak ada penjelasan terkait petahannya dapat berapa, itu tidak ada penjelasan. Kemudian, bentar, saya menutup dulu yang ramai. Malah hilang. Kemudian yang contusio varu, kita memar kontusio akibat menyebabkan sesak napas, batuk darah, peningkatan tekanan intrapulmonal, ya. Biasanya di dada. Jadi dari gejala-gejalanya, di sini gejala utamanya napas dangkal, nadi cepat, iga fraktur, lokasi tinggi terjadinya hemopneumotorak. Rongsen belum dapat dipastikan, namun faktor iga multiple mencurigakan ada komplikasi ini. Menolak kenapa bukan fraktur? Karena bukan masalah keperawatan. Kalau fraktur bukan masalah perawatan. Pneumotorak eh, ini kita belum bisa menentukan, tetapi karena di sini adanya napas paradoksal ya. Kemudian tidak ada pleural chest, kontusi juga tidak ada. Kesimpulannya adalah bahwa ini adalah lebih kepada atau cenderung ke hemopneumotorak ya. Pucat, tekanan darah. Nah, ini kenapa hemopneumotorak ini ada di sini nih. Nah, di cepat ini sebagai kompensasi. Kita tahu kemarin kita sudah belajar sama-sama mana ya. Belajar sama-sama kan gini. Rumus kemarin kita sudah CO sama dengan hot rate kali stroke volume. Nah, kalau di sini ini rumusnya ya. Kalau di sini CO-nya bukan CO-nya. Kalau di sini heart rate stroke volume-nya stroke volume-nya itu volume sekuncup jumlah cairan yang keluar dari jantung untuk sekali denyut itu ya. Ini turun. Kenapa turun? Bisa karena dia mengalami perdarahan.
Dampaknya untuk memenuhi kebutuhan ini, maka yang naik arus ini heart rate supaya ini tetap stabil, staf aman ya, staf aman. Jadi ini disebabkan berarti ada penurunan di tekanan darah awal. Kalau Anda masih ingat, free load ya dan afterload masih ingat. Nah, tentunya Anda paham bagaimana mekanismenya. Itu ya. Jadi itu. Kemudian nomor 4, teman-teman. Nomor 4. Nomor 4, silakan. Memang soalnya HOTS ya, memerlukan pikirannya yang tinggi. Nomor 4, silakan. Masalah keperawatannya, nah ini tampak sesak, nyeri, darah punggung berdasarkan pengajian mengatakan punya riwayat TB, tidak patuh dalam konsumsi obat berdasarkan torak foto ditemukan adanya udara lapisan pleura. Ada udara nih, nah ada udara, berarti apa ya? Nyeri, penemuan torak terbuka ke dalam udara melalui lubang, luka terbuka kalau yang terbuka ya. Ini pneumotorak torak terbuka ini kalau ada lubang. Kemudian pneumotorak spontan, kondisi di mana dalam pergabungan adanya penyebab jelas, misalnya karena TBC. Jadi udah jawabannya ini. Kalau kontusio tadi sudah dijelasin, hemotorak sudah, effusi pleura tadi apa? Kalau cairan dalam rongga pleura. Jadi jawabannya adalah ini. Yang disebabkan, jadi kalau misalkan pneumotorak yang disebabkan karena ada TBC awalnya itu adalah pneumotoraks spontan, di mana kalau pneumotoraks terbuka biasanya karena ada luka tusuk, luka terbuka lah ya gampangnya. Silakan nomor 5 teman-teman. Nomor 5 silakan teman-teman. Nomor 5. Pasiennya tertelungkup, tengkurap, ada jejas daerah dada, mengeluarkan darah pada daerah mulut, hidung, datang UGD, pada kesedaran, cairan pada alveolus, alveolus dan bronchitis terminalis. Apakah masalahnya? Pasiennya ada cairan itu pada alveolus ya udah itu apa? Kalau ada cairan berarti tadi pas ini keluar dari hidung, sebelumnya adanya cairan daerah alveolus. Ya udahlah ini jawabannya ini. Karena tidak setuju, tidak sesuai dengan yang di atas. Ya udah, tulis saudara. Dari 1 sampai 5 ada yang betul semua. Kita baru pemanasan. Baru pemanasan. Ada yang betul semua, teman-teman. Belum, ini yang nggak ada yang merespon. Apakah sudah pada fase ini apatis? Oh, jangan sampai nanti masuk somnolen nih. Oke, lanjutkan nomor 6 sekarang. Nomor 6, yang mana? Paramedik ya. Pasiennya menggerakkan anggota bagian bawah. Oh, ini pasien sadar, mengeluh. Berarti ada luka di daerah mana? Persyarafan lah gampangnya. Ya. Kenapa? Dia atlet gunung ya, sepeda gunung. Mengeluh, nyeri, kehilangan kemampuan menggerakkan otot bagian bawah. Ya. Pasiennya kemampuan berarti kemungkinan dia mengalami cedera tulang belakang. Ayo nomor 6. Oke, blackboard, backboard ya, dirancang stabilisasi pasien untuk tulang pasien yang bermasalah tulang belakang. Benar jawabannya itu ya. Nah, saya tahu juga sih jawabannya ini yang benar ini. Tapi kita lihat dulu. Portable stretcher
Portable stretcher tidak dirancang untuk tulang belakang, namun cocok untuk tidak cocok untuk pasien tulang belakang. Portable scoop, yang untuk scoop biasanya pasien digunakan mengevakuasi dari tempat yang sulit dijangkau, itu scoop itu. Oh, basket macam cerda ya, karena pakai basket ya, basket itu apa? Jala ya, jala. Sama seperti untuk stabilisasi saja. Kalau fleksibel diguna mudah dibawa, dilipat, namun tidak memiliki struktur kaku untuk membawa pasien-pasien dengan cedera tulang belakang. Jadi bagusnya backward. Nah, saya nggak ada katanya backward, adanya pintu. Yaudah ambil pintu rumah orang, ambil pintu rumah orang diambil. Yang penting kita mindahkannya jangan lupa logrol ya, logrol jangan lupa. Kemudian nomor tumben banyak yang masuk sekarang. Ada apakah gerangan banyak yang masuk sekarang? Kemudian nomor selanjutnya nomor 7 teman-teman. Nomor 7. Nomor 7 silakan aja jawab Belum. Oh 7D kata Bu Seli. Ya, kita lihat ya. Wah ternyata benar. Bu ya, saya nggak akan banyak komen karena Ibu sudah benar. Oh ada yang salah. Ada yang jawabannya apa nih? Nih, lihat nih, overdosis heroin. Saat tidak sadar, kulit dingin, kebiruan, terlihat tanda bekas luka jarum lengan. Respirasi 4, nadi terapa lambat, dan tidak temukan adanya trauma baik leher maupun kepala. Tindakan yang dilakukan oleh perawat adalah, ya karena itunya dia di bagging, ya. Kenapa harus bagging? Alasan bagging adalah pasien respirasi 4 nadi terdapat itu menandakan henti napas henti jantung. Ya 4 ya. 4 dan 2 itu henti napas termasuk pada henti napas henti jantung. Kompresi dada itu membuat merangsang ya, merangsang. Kemudian menurut AHA ya, itu standarnya adalah 30/2 yang baggingnya ya. Kalau head tilt chin lip ya, Hedilchin lip gimana? Itu trauma leher. Cross finger and finger sweep gimana? Denyut nadi tapi pada saat terlalu lambat ya. Finger sweep memang ada yang harus diambil, nggak ada kan? Kemudian jaw thrust dan bagging 2 kali digunakan bukan jalan napas yang pada saat trauma leher juga bisa. Kemudian pernapasan buatan yang mana? Moto-moto atau apa? Ya, itu juga. Jadi jawabannya adalah ini nih. Walaupun masih ada, kan tadi masih ada nih, ada respirasi 4. Tapi kan kalau respirasi 4, yang di bagging aja. Bagging itu untuk membantu nambahin, jadi dari 4 tambah menjadi 6, gitu kan. Nah, lumayan lah, lumayan. Kemudian, nadi terlalu lambat. Nah, di kompresi, ya, lambatnya berapa itu juga upaya kita untuk kerangsang, membuat normal ya. Kemudian nomor 8, silakan teman-teman, nomor 8. Ayo, semangat. Nomor 8 teman-teman. Ayo, nomor 8. Ayo, nomor 8. Nomor 8D. Ini tulis ya nomornya ya, supaya saya bisa ngecek ini nomor berapa, dikasih D, dikasih apa, nomornya nomor berapa. Oke, jawabannya apa? Lihat saturasinya nggak ada ya. Nyeri tersebut tidak hilang selama 30 menit dan menjalar ke kedua lengan. Tertindih. Nah, ini pernah nih. Kenapa alasan diberikan? Jawabannya apa nih? Ada B, ada C, ada C, C, C. C itu apa sih? Tindakan yang dapat dilakukan. Ini nih, yang ditonjolkannya ini nih. Nyeri hilang, 30 menit menjulak 2 tangan. Kemudian nyeri dada nih. Apa yang masuk nyeri dada dikasih poler? Ayo, logika, logika. Mainin logika.
Mainin logika. Ingat, 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 ingat. Ingat Monaco. Nah, ingat ini. M-nya adalah morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel. Ya, ingat itu, teman-teman. Ingat, 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 ingat. Di sini di mana? Aspirin ada. Apa aspirin untuk apa? Nitrogliserin untuk apa? Atau nitrat ya. Silakan. Kira-kira apa? Bagi teman-teman ini. Morfin. Nah, morfinnya nggak ada. Di sini morfinnya nggak ada, Bu. Nah, berarti yang ada apa setelah itu adalah oksigen. Kenapa di oksigen? Oksigen yang ya, kalau morfin kan harus dihitung dulu gitu ya. Kenapa oksigen? Nyeri dada lebih, berarti infak miokard ya. Kemudian eh, itu lebih efektif oleh non rebating lebih efektif di sini ya. Kalau dikasih kano nggak efektif karena dia perlu oksigen yang tinggi karena dia kurang oksigen di sininya ya. Jadi itu eh, logikanya di sana. Kemudian memberikan norfin enggak nitro. Nitro adalah sebagai apa nitro? Nitro sebagai vasodilator ya. Kemudian aspirin juga mengencerkan darah, kemudian ada pembekuan. Ya, ini kemarin saya dikasih itu tuh nitro aspilet gitu, pilet-pilet gitu ya. Kemarin. Nah, tapi alhamdulillah masih bisa menemani teman-teman semua. Oke, nomor Fowler kenapa ini? Harusnya morfin ya, morfin. Kira-kira morfin atau oksigen? Morfin dulu, oksigen dulu. Kenapa nggak morfin? Karena judulnya mandiri. Karena mandiri. Oke, udah gitu ya. Clear, 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 clear. Oke, nomor 9. Nomor 9. Yuk, nomor 9, teman-teman. Nomor 9. Nomor 9, ayo. Sudah ada 3 orang. Nomor 9. 9E, 9C, 9D. Belum ada yang milih A. Oke, tertabrak saat menyeberang mendapat jenis sedan. Ya, jenis sedan nyeruduk, sedan mah. Berarti apa itu kira-kira ya? Kalau sedan lebih di bawah ya. Bahu. Kan ini mekanisme cedera ya yang dipikirkan, prediksi mekanisme cedera. Nah, yang terinfak itu berarti siapa? Berarti kalau sedan dihandap, apalagi sedannya ceper, berarti kedua kaki bagian di sini nih. Kena dan kan kecuali kalau ditabrak truk, mungkin semuanya. Karena sedan logikanya di bawah gitu kan. Sedan logikanya di bawah. Jadi nomor 9 adalah D. D. Ya, oke. Terus nomor 10 teman-teman. Nomor 10 silakan. Ya korban luka berjajaran di lokasi. Oh, belum ya. Nomor 10.
Yuk, sudah ada 11 orang ya. Nomor 10, 10, benar 10 B, B, D, B. Apa ini? Oke, kita lihat. eh Tim satu Merah dikerahkan menuju ke lokasi kejadian. Banyak korban luka-luka dan berceceran di lokasi. Sebelum melakukan pengajian, tindakan apa yang harus dilakukan? Berarti, ya, apa itu? Berarti apa yang harus dilakukan? Pakai apa? Ada yang mengenal? Nah, ini. Body substance isolation precaution. Itu apa itu? Gampangnya itu adalah alat perlindungan diri ya. Ya, alat pelindungan diri. Ingat bahwa kalau kita menolong pasien di ini DR ABC DR ABC ya. Danger itu amankan diri dulu, diri. Anda harus pakai tadi BSIP. Gampangnya malah APD lah, gampangnya malah APD. Kemudian yang kedua, Anda menggunakan diri. Kemudian yang kedua dari diri, kemudian pasien, kemudian dan tentunya adalah amankan lingkungan. Baru kemudian respon, respon, ya dicek ya, respon di pak bu gitu kan. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah B di sini. Melindungi diri. eh APD lah ya gampangnya ya. Kemudian nomor selanjutnya, ada yang benar berapa nih dari 10 teman-teman? Ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Coba cek benar semua enggak? Benar 8, mantap. 6, mantap. 4, wih mantap. Sip. Soalnya kecilimet. Nomor 11. Oke, nomor 11. Pasien harus dilakukan RTA, Rapid Trauma Assessment. Rapid Trauma Assessment, bukan rapat tahunan anggota. Ini orang koperasi RTA-nya rapat tahunan anggota. Kalau kita Rapid Trauma Assessment, RTA. Pemeriksaan singkat yang terstruktur yang dilakukan mencari cedera serius yang mengancam jiwa, itu namanya RTA. Kemudian dilakukan segera setelah pasien tiba di tempat kejadian, ya. Di kejadian atau di ruang trauma ya. Tujuan RTA ya. Tujuan RTA mendeteksi cedera mengancam jiwa, kemudian memprioritaskan pasien, kemudian intervensi medis yang tepat. RTA ada 5 area yang di RTA gitu ya. Yang pertama airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Dan RTA itu tidak boleh lebih dari 30 menit. RTA tidak boleh lebih dari 30 sampai menit lagi. Untuk RTA tidak boleh lebih dari 30 sampai 60 detik, nggak boleh. Dan diulang beberapa kali selama pasien dalam perawatan. Bedanya RTA gimana dengan pemeriksaan fisik? Kalau RTA lebih singkat dan fokus pada kegawat daruratan, ya. Tapi kalau fisik secara menyeluruh. Jadi kesimpulannya berarti di sini adalah jawabannya apa di sini? Jawabannya adalah apa tadi teman-teman? Kalau begitu berarti pengkajian spesifik. Jawabannya mana teman-teman? Jawabnya jadi apa itu? Setelah saya dengarkan. Kalau head to toe untuk mencari cedera, benar ya? Jawabannya adalah head to toe untuk mencari
Yang ini, oh saya candai dulu, bentar dulu. Saya nggak akan dulu nyebut benar. Ayo, A atau C? Biar- Ayo, A atau C? A atau C? Jawabannya adalah, jawabannya adalah, kalau yang E, yang kalau hanya di lokasi itu tidak, bukan RTA. Jadi jawabannya adalah A, ya teman-teman. Oh, siapa yang benar? Banyak yang benar ternyata. Oke, kemudian nomor 12 teman-teman. Nomor 12 silakan. Nomor 12. Yo, nomor 12. Mana nih? Belum ada yang jawab. Nomornya nggak ada. Niko, no itu berapa itu? Nomor berapa? Pasien. Nah, ini nih. Lihat nih, intervensi apa yang tidak boleh dilakukan pada pasien. Ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Pasiennya kenapa? Kesulitan bernapas. Delirium, terdengar stridor. Tensinya normal. Nah, ininya sedikit turun, turun ya, kebiruan, dingin. Berarti yang tidak boleh dilakukan, maksudnya itu yang harus pertama kali dilakukan. Apa nih? Bagging? Boleh, bagging dibantu. Nomor 8 kok. Jadi yang selamatin dulu ya, selamatin dulu adalah sampai dengan AB, AB, AB aja dulu. AB aja dulu. Memasang pulse oximetry boleh? Boleh. Bagging boleh, lambung pasiennya napasnya 8. Oral airway boleh. Kemudian kemudian cairan intravena tar dulu, memberikan oksigen via nasal bisa. Nah, jadi yang kasus ini yang paling utama kan kita ngambilnya yang utama. Judulnya juga kesulitan bernapas. Maka pilihlah yang kaitannya dengan napas. Gitu aja. Kalau ini kan kaitan dengan cairan. Jadi yang D jawabannya. Pasukanku ini kocar kacir pasukan. Uy. Oke, nomor 13. Kenapa? Kalau misalnya airway-nya tidak baik ya kita buka dari mulut. Kenapa tadi dimasukkan oh, oral airway? Jadi kalau misalnya pasiennya nggak bisa bukanya lewat hidung ya lewat mulut kita kasih. Oke, nomor 13 sekarang ya. 13 sekarang. Silakan. Nomor 13 Bu Lili baru datang. 13. Ini satu ya, satu. Kita sudah nomor 13. Nomor satu abaikan. Oke, lihat, lihat.
Paradoksa. Paradoksa, napas paradoksa apa sih? Ini masalahnya ada paradoksal. Ini pernapasan paradoksal itu yang jadi masalah itu. Ya, ada pernapasan paradoksal. Kemudian napas yang khas untuk paradok. Ada yang tahu paradoksal apa? Ya, pernapasan dalam, dalam banget. Pernapasan paradoksa adalah tanda adanya penurunan pernapasan yang sangat-sangat signifikan. Ya, pernapasan paradoksa di bagian dada dan perut bergerak ke arah berlawanan saat bernapas. Berlawanan ya, pergerakan perut yang paradoksa itu berlawanan. Berarti dadanya ke atas, perutnya ke bawah. Ya, paradoksa. Berlawanan. Hal ini menunjukkan pasien mengalami kesulitan menarik napas dan membuang napas secara normal. Gejala khas ini napas dan nyeri dada, ya, napas dan nyeri dada, ya, itu menunjukkan adanya lebih cenderung ke mana kira-kira? Bukan pola, ada pola itu nanti naik turunnya, pola nafasnya lihat kalau misalnya hanya retraksi, retraksi dinding dada doang gitu. Kalau ini kan paradoksal, beda. Kemudian eh, nyeri aku juga nggak ada, ya, napas tidak efektif nggak ada, pola tidak efektif, namun gangguan pertukaran. Nah ini yang lebih parah ini adalah yang ini nih. Ini tanda gangguan. Eh, nah ini adalah tanda gangguan ini. Untuk paradoksa itu khasnya untuk pertukaran gas, khasnya. Berisian jalan nafas tidak efektif, kita tidak ada eh, menunjukkan gangguan-gangguan, misalnya ada dahak dan lain sebagainya. Kemudian nutrisi kurang dari kebutuhan, kita tidak ada, ya, kaitannya dengan itu. Jadi jawabannya adalah B, ya. Kemudian nomor 14. Nomor 14. Nomor 14, ayo teman-teman, nomor 14. Per 14. Yuk, nomor 14. Waduh, sudah 14 orang, weh. Oh iya. Katanya. Oripangga paringnya. Airway, stridor. Ada stridor. Ya, oke, kita lihat ya. Tanda trauma servikal. Wih, tanda trauma servikal. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk membuka jalan napas untuk pasien yang mengalami trauma servikal? Yang mana saya nyari yang aneh-aneh aja dulu. 14. Ada satu. Ada satu. Oke. Tidak ada. Tidak ada trauma servikal. Tindakan tidak ada. Obstruksi ya. Obstruksi. Jadi kan ada stridor. Berarti jawabannya yang benar adalah ada bunyi napas stridor. Di sini tidak ada. Oh iya, tidak ada ya. Kenapa saya ada? Oke, sip. Sidor, riwayat penyakit asma bronkial. Membuka
Jangan napas. Nomor 15, teman-teman. Nomor 15, silakan. Nomor 15, 15. C, C, A, C, C. Oke, C. Dari mana C? Kita lihat. Asma bronhiale. Jawabannya apa, teman-teman? Dia mengalami wheezing. Ah, udah. Ini. Ya, kira-kira batu efektif. Mau batu efektif, status enggak. Tar, tar, tar. Kira-kira A atau C? Nah, kita bermain nih. A atau C? Ini tidak ada yang mandirinya. Tindakan perawatan pertama yang harus dilakukan. Yang pertama yang dilakukan memang kolaborasi. Tapi apakah langsung itu? Duh, apa enggak? Ah, ulangi. Dengan keluhan napas, ya, data suara napas wheezing, napas 28, riwayat asma bronchial. Tindakan perawatan pertama yang dilakukan. Nah, pertama loh ya, ini posisi dulu, baru kemudian obat-obatan. Nah, dulu baru kolaborasi ya. Kemudian nomor 16. Ayo nomor 16, teman-teman. Nomor 16 silakan. Seorang pasien dengan ruptur arteri radialis tertusuk pisau mengakibatkan perdarahan hebat. Apa yang harus Anda lakukan menghentikan perdarahan? Pisaunya ada nggak? Masih? Iya, baru tekan lah awalnya. Ini apa nih? Yuk, yang mana teman-teman? Jawabannya sudah 17 orang nih. Seru, seru, seru. Masih ada yang masuk. 11 B, B, B. Wah, kebanyakannya B. Kita lihat. Oh, sudah tadi ya. Jawabannya adalah balut tekan. Kalau ada pisaunya gimana? Kalau ada pisaunya, kalau ada pisaunya, itu pakai balutannya apa? Kalau ada pisaunya, nah ini pisaunya nih gini, radialis ini tangan ya, bisa. Ini pisaunya nancap nih. Ah, mana? Boboan. Nah, pembuahannya Bu? Kayaknya anaknya kebangun kan suara saya teriak-teriak. Nah, kayak gini. Ah, ini pisau ini. Oh, ini ke sini. Ini ketusuk pisaunya ke sini misalnya, misal ya. Ini bisa. Ini pakai apa ini balutannya? Donat.
Bener Bu, donat. Ring kalau ada nggak ada donat, nggak ada donat. Donat itu orang Indonesia ya. Padahal kalau kita adalah namanya ring kalau ya ring bandage gitu ya. Ring. Memang kayak donat gitu. Cuman kalau nanti pertanyaan jawabannya nggak ada, oh, nggak ada donat, yang adanya ring ya udah itu sama saja ya, sama saja ya ring. Kalau tidak ada ya sama aja. Oke, oke, sip, 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 sip. Nomor 17. Nomor 17. Silakan teman-teman. Baru lima orang, teman-teman. Nih apa nih? 17A, B, A, A. Wih, malah lewat. A. Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah jawabannya adalah benar. Ini oh tahun kemarin ini yang selalu keluar ya. Yang selalu keluar, yang selalu keluar nih. Yang selalu keluar adalah urutan, 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 urutan lead ya. Warna lead. Warnanya beda-beda. Kata Anda ribut kan itu ada namanya. Iya, kan lead itu juga ada warnanya. Tergantung yang Anda gunakan sistem arrow atau sistem US. A. Nah, beda-beda. Lead kemudian lokasi, lokasi, lokasi septal, kemudian anterior, lateral, ya kayak gitu. Itu juga penting ya. Kemarin juga sama ibu di EKG. Wah, kalau EKG-nya ini kalau lagi ujian itu nggak lulus sama saya. Tentunya jauh gitu, terlalu jauh. Tidak menggunakan eh ditelusuri dulu gitu kan. Dari mulai interkostanya di mana langsung aja. Tapi ya namanya juga. Oke, nomor 18. Nomor 18. Silakan teman-teman. Nomor 18, 18. Ini pasiennya apakah prioritas bayi tersebut? Yang menjadi prioritas apa? Ya, prioritas keperawatan lah. Berarti jawabannya, nah ini Fontanel Cekung nih, Fontanel Cekung. Di sini suhunya naik 6 bulan. 6 bulan biasanya dua kali berat badan lahir. 6 bulan. Berat badannya berapa? Tinggal cek aja. Kemudian suhunya tinggi karena kurang cairan, Fontanel Cekung. Ya, bayi turun berapa kilo tuh? 1,5 ya. Jadi jawabannya adalah ini. Nomor 19, silakan 19. Silakan teman-teman.
Nah, di sini pasiennya menunjukin gula darahnya tinggi, kreatinin lumayan, urium tuh 15 tuh, naik tuh 75. Yang tinggi yang mana? Muntah-muntah, hiperglikemia parah ya ini, parah bener ini. Penurunan kesadaran tuh ada penurunan kesadaran nggak? Pasien muntah-muntah, molekular diabetes, gelisah. Wah, udah gelisah ya, tekanan darahnya turun, jadi cepat, uriumnya tinggi sih, cuman belum 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 begitu ya. Kreatinin lebih dari 1,5 ya, lebih itu. Urium juga. Kemudian jadi yang harus dipilih adalah yang mana? Yang utama nih di UGD. Ya, bener pintar, wih. Ini nih, gulanya tinggi banget. Nomor 20 sekarang. Nomor 20. Nomor 20 terjebak dalam sebuah rumah yang terbakar 5 menit. Dikeluarkan oleh tim penyelamat. Setelah bilang terbuka, geliat napas cepat dalam. Apakah tindakan utama mengatasi kondisi tersebut? Yuk, apa kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Kira-kira ada yang bisa menjawab 20C, 20C. Pasiennya oleh tim penyelamat. Posisi pasien telah di lahan terbuka, gelisah, napas cepat. Apa kira-kira jawaban Anda? Ini pasiennya kan habis kebakaran nih, pasti badannya tuh panas nih. Logika sederhananya kayak gitu. Pasti badannya panas. Dan selain menurunkan suhu tubuh pasien juga mencegah kerusakan panas lebih panas. Jadi contoh kalau dia kebakaran ya air mengalir itu. Kan ini sudah di ruang terbuka. Nah, gelisah cepat dalam. Berarti di kita tutup dengan selimut basah. Itu mengurangi resiko ya. Mengurangi resiko. Kalau memberikan bipolar tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena pasiennya napasnya ada napas cepat, gelisah, karena stres dia bukan karena ada gangguan yang lain. Bagai prioritas saat ini adalah mengatasi paparan panas dan gas beracun. Kan panas tuh. Jadi selimut basah jawabannya. Ayo 1 sampai 20 jawaban Anda berapa yang benar teman-teman? Ternyata sudah kesiangan kita. 9. Wes. Ternyata tricky ya. Soalnya tricky atau mudah atau gampang? Mudah atau gampang? Mudah atau gampang soalnya? Wih, ada 15. Mantap. 11. Mantap, mantap. Ya, harus memang soalnya soal hot Tiger order thinking skill kalau gayanya. Jadi soal-soal yang harus memiliki kemampuan analisa yang sangat tinggi gitu ya. Ini soal-soal seperti itu. Soalnya kan kayak gitu nih. Oke. Nomor 21. Ayo, nomor 21. Tadi kan lewat 10 kita mulainya ya. Tadi lewat 10. Kayak ya minimal berapa aja lah. Mana yang pasien yang didahulukan terlebih dahulu? Nyonya Nyonya A, mana Nyonya A?
Nyonya A berteriak-teriak pada kaki kanan. Diam, perdarahan dari kepala, mengeluh berat dan gelisah. Mana dulu nih? A, B, C, D. Tuh kan. Ada yang D, ada yang B. Coba 21 ada yang A. Berteriak-teriak ya udah biarin aja. Yang berteriak-teriak berarti jalan napasnya itu sudah normal. Yang A itu. Yang 21 A itu biarin aja berarti normal itu. Kemudian B diam perdarahan dari kepala. Diam dan perdarahan dari kepala itu gimana tuh cerita pasien? Perdarahan tapi menjadi bisa menjadi masalah serius. Namun tetap bahwa kita kalau perdarahan kan yang ke C ya, yang ke C ya nggak belum ada memang ada masalah serius sih yang setutuan B itu diam perdarahan dari kepala. Kepalanya di mana? Kita juga ada jelasin pendarahannya di mana. Jadi kalau ada tambahan misalnya diam ada kepala kemudian dari rinoreal itu juga tambahan. Tapi kalau yang D mengeluh sesak berat dan terlihat gelisah. Itu yang B gimana? Yang D gimana? Itu sesak berat, tanda bisa tanda serangan jantung, bisa gangguan pernapasan serius dan yang mana yang kita tolong? Yang bermasalah dulu ada yang bermasalah di airway, breathing dan circulation. Tetap dipilih yang mana yang paling berat, napasnya sesak. Jadi airway-nya dulu dong, ya. Jadi jawabannya adalah kalau begitu jawabannya yang mana? D, si D nih. Nah, gitu. Jadi, nomor 22, ayo. Nomor 22. Ais. Nomor 22, pada saat tindak RJP, perawat menghentikan tindakan RJP apabila ada indikasi tertentu. Apa indikasi hentikan RWC? Ini keluar nih tahun kemarin. Tahun kemarin keluar. Pasiennya ya udah berhenti. Ini nih berhenti deh. Napas spontan masuk RJP. Nah, berhenti. Ayo yang lainnya selain napas spontan, setelah 5 siklus tidak berespon. Kemudian kelelahan, menolong kelelahan. Dua, ketiga ada gangguan, ada gangguan. Bantuan datang, ya. Itu indikasinya. Kok indikasi untuk menghentikan. Sekarang nomor 23. 23 teman-teman. 23. Nomor 23, 23E katanya. Apa jawabannya? Kita lihat kecelakaan lalu lintas menjadi luka terbuka di pelipis dengan perdarahan yang hebat, penurunan kesadaran, tekanan ya, kemudian BP-nya sekian, ternyata dingin pucat oleh guri, lebih dari apa intervensi yang tepat kalau di atas. Ini masih perdarahan ya, benar ABCD dulu, tapi kalau karena ada hentikan penyebabnya dulu ya, penyebabnya dulu. Jadi yang kalau kita lihat urutannya, berarti kita jawaban adalah hentikan dulu. Baru kemudian yang lainnya ditangani. Dia nomor 24. Nomor 24.
24 teman-teman. 4. Tidak sadar diri mengalami henti napas di jantung setelah menggunakan APD cek respon pasien. Ya udah, airway. Airway. Jawabannya, ini pasiennya kan udah di UGD. Anda sudah cek respon. Tindak utama, respon. Airway. 24, 25. Wanita 19 tahun datang ke UGD dengan keluhan muntah, minum air serangga, obat serangga. Gak ada kerjaan dia. Sedaran klaim mulai menurun dan tercium bau obat serangga yang menyengat. Tindakan perawatan manakah yang efektif mencegah semakin beratnya keadaan klien? Lakukan suction, beri oksigen, NGT, bilas lambung, 2 jalur. Apa jawabannya apa? Jawabannya kita doain supaya sukses gitu. Jawabannya C ya. Pasang NGT dan lakukan bilas lambung. Oke, malam ini sampai 25. 25 ya. Lumayan. Silakan teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini nanti saya share ya yang sudah saya kasih warna. Ya, saya kasih warna. Terima kasih untuk rekamannya. Besok lah ya, paling telat. Bu Salina baru juga 2 soal telat. Terima kasih teman-teman. Silakan dikerjakan yang sisanya. Kerjakan. Kemarin PR-nya dikerjakan nggak? Wah ini nih, saya seru nih di sini nih. Ada GJS nih. HCO3 16, PCO2 36, PCO2-nya 36, 35 sampai. Ini dapat. Gula darahnya, pH-nya berapa pH-nya? 7. Ini berubah. Ini berubah nggak? Nah, di sini kita lihat. Ini normal. Ya, ini normal. Ini berubah. Berarti asidosis. Asidosis apa ini? Asidosis apa nih? Asidosis apa? Metabolik. Ya. Yang Zoom lanjutan tapi kenapa tidak bisa ya? Ya udah selesai lah sampai jam jam 9 Zoom udah selesai. Jadi ini metabolik ya, metabolik. Silakan lanjutkan ya teman-teman. Soal-soal ini biasa keluar juga. Soal-soal ini bisa keluar tuh. Ini kalau Anda paham nih, insya Allah keluar. Ini GCS tuh jangan lupa. Kemudian infus ini ada etiknya juga ya. Silakan berbagi. Ini juga sama ya. GCS dan lain sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan malam ini. Jadi kalau misalnya buka buku nggak apa-apa, silakan kerjakan mandiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.